Seorang pemuda datang ke masjid saat hampir semua orang sudah pulang, tapi tangisannya justru membuat satu masjid terdiam. Malam itu, masjid sudah sepi, hanya tinggal 1-2 orang yang sedang berzikir. Tiba-tiba, seorang pemuda masuk, bajunya lusuh, matanya sembab, wajahnya penuh rasa sesal. Ia berjalan pelan ke saf depan, lalu duduk dan mulai menangis terseduh-seduh. Seorang kakek yang melihatnya pun mendekat. "Kenapa, nak?" tanyanya dengan lembut. Sambil terisak, pemuda itu menjawab, "Saya baru saja kehilangan ibu saya dan saya belum sempat minta maaf padanya. Saya sering menyakitinya, jarang salat, bahkan sering pulang larut malam. Tapi hari ini, Allah tunjukkan semuanya." Pemuda itu bercerita, beberapa jam sebelumnya ibunya meninggal dalam tidur. Sebelum tidur, sang ibu sempat berkata, "Nak, jangan lupa salat ya. Ibu selalu doakan kamu." Itulah kalimat terakhir dari ibunya. Dan malam itu, setelah memandikan jenazah, menguburkannya dan pulang ke rumah, pemuda itu merasakan kehampaan luar biasa. Lalu ia mendengar azan Isya dari kejauhan. Entah kenapa, kakinya bergerak sendiri menuju masjid. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menunaikan salat dengan air mata. Di sajadah itulah dia berdoa, memohon ampun dan berjanji untuk tak lagi meninggalkan perintah Allah. Pemuda itu selesai sholat, namun perasaan kosong dalam hatinya tetap terasa. Sujudnya tadi seolah tidak cukup. Ia merasa ada sesuatu yang masih mengganjal, sesuatu yang belum terungkapkan. Ia duduk memandangi sajadahnya yang basah oleh air mata. Kenapa rasa sesal ini begitu mendalam? Apakah hanya sekedar penyesalan akan waktu yang terbuang ataukah sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya? Tiba-tiba dalam keheningan malam, pemuda itu mendengar sesuatu yang aneh. Seperti suara lirih yang datang dari arah belakang masjid. Suara itu perlahan membesar, seolah menyeretnya untuk mendekat. Dengan hati yang berdebar, ia berjalan menuju sumber suara tersebut, melewati lorong gelap di sisi masjid. Semakin ia mendekat, semakin jelas suara itu terdengar, suara seperti bisikan. Pemuda itu merasa tubuhnya menggigil, namun entah kenapa, kakinya terus melangkah. Apakah itu suara ibuku? Pikirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Suara itu terdengar semakin nyata. Dalam kegelapan, ia melihat sosok bayangan yang tampak seperti ibunya, berdiri dengan wajah yang begitu tenang, namun ada sesuatu yang aneh dari tatapannya. "Ibu?" panggilnya dengan suara bergetar. Bayangan itu hanya tersenyum samar, tanpa berkata apa-apa. Pemuda itu maju lebih dekat, tetapi bayangan itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Hanya ada hening. Keringat dingin menyelimuti tubuhnya. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah itu hanya halusinasi ataukah sebuah tanda yang diberikan oleh Allah? Ia tidak tahu pasti. Namun satu hal yang ia yakin, sesuatu telah berubah dalam dirinya malam itu. Dengan kebingungan dan ketegangan di dalam hati, pemuda itu kembali ke ruang utama masjid. Kakek yang tadi menenangkan dirinya sudah tidak ada di tempatnya lagi. Namun sebuah kalimat teringat jelas dalam benaknya. Kadang hidayah datang dalam bentuk yang tak kita duga. Ia berpikir keras. Apakah yang ia alami malam ini adalah petunjuk? Apakah kehilangan ibunya adalah jalan bagi Allah untuk membukakan matanya? Mungkinkah kisah ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh misteri, penuh ujian yang harus ia jalani untuk menemukan jalannya yang lebih terang? Pemuda itu bertekad, ia akan menjalani hidup ini dengan lebih hati-hati. Namun, bayangan ibunya yang menghilang dalam kegelapan tetap menghantuinya seperti sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Dan meskipun ia merasa telah menerima taubatnya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak berakhir di sini. Kadang, dalam kegelapan kita justru menemukan cahaya yang paling terang. Sejak malam itu, hidup pemuda itu tak lagi sama. Setiap malam ia datang ke masjid, bukan lagi karena kesedihan, tapi karena rindunya kepada Allah. Ia duduk di tempat yang sama, di sajadah yang sama, menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena rasa syukur. Bayangan ibunya yang ia lihat malam itu tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Ia yakin itu bukan sekadar halusinasi. Itu adalah panggilan, pesan, dan mungkin, restu. Hatinya merasa bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menebus masa lalunya adalah dengan kembali sepenuh jiwa kepada Allah. Maka ia pun mengambil keputusan besar, meninggalkan semua kebiasaan lamanya dan mendaftarkan diri ke sebuah pesantren kecil di pinggiran kota. Awalnya, ia kesulitan. Bacaan Qur'annya terbata, hafalannya pelan, dan terkadang ia hampir menyerah. Tapi setiap kali ingin berhenti, ia teringat wajah ibunya dan kata-kata terakhir yang terucap. "Nak, jangan lupa salat ya. Ibu selalu doakan kamu." Itulah yang membuatnya terus bertahan. Hari demi hari, ia mulai menyatu dengan Al-Quran. Ia menangis saat membaca ayat-ayat tentang surga dan neraka, tentang ibu, tentang taubat, tentang harapan. Dan semakin ia menghafal, semakin kuat imannya tumbuh. Satu demi satu, surat demi surat, hingga akhirnya dalam waktu 3 tahun, ia menjadi hafiz Quran. Bukan hanya hafal, tapi setiap ayatnya ia hayati. Suaranya merdu, tapi bukan sekadar indah di telinga, melainkan menyentuh sampai ke hati. Karena ia membacanya bukan dengan suara, tapi dengan jiwa. Setelah lulus, ia tidak ingin kembali ke dunia lamanya. Ia tinggal di desa kecil yang dulu sering ia lewati. Di sana, ia ditawari menjadi imam masjid oleh seorang kiai tua di desa itu yang mendengar langsung lantunan Qur'annya saat ia salat di malam hari.
Kini, pemuda itu berdiri tegap di depan saf, bukan lagi sebagai orang yang tersesat, tapi sebagai pemimpin yang membimbing. Saat ia membaca Al-Fatihah dalam salat subuh, jamaah pun tak kuasa menahan air mata. Setiap ayat keluar dari mulut si pemuda itu akan ada getaran tersendiri yang masuk ke hati siapapun yang mendengarnya. Dulu ia datang ke masjid dengan derayan air mata penyesalan. Kini, ia tetap menangis, tapi karena cinta kepada Allah dan karena rindunya pada sang ibu yang telah membawanya ke jalan ini. Dan setiap kali selesai sholat, ia duduk sendiri di pojok masjid, memandangi sajadah yang tak jauh berbeda dari malam pertama itu. Dalam hatinya ia berbisik, "Ibu, doamu telah sampai, dan aku, insya Allah, akan terus berjalan di jalan ini sampai akhir hayatku." Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa seburuk apapun masa lalu kita, jalan pulang kepada Allah selalu terbuka. Jangan tunggu kehilangan, baru kita kembali. Jadikan hari ini awal dari perubahan, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, tulis komentarmu, dan share ke teman atau keluargamu. Semoga setiap orang yang menonton juga ikut mendapat hidayah. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.